Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, dimanapun kita berada. Saudaraku, saya kali ini renungan saya akan bercerita. Dan cerita ini ialah tentang kehidupan. Dan kehidupan ini adalah kehidupan yang kita alami tiap hari. Dan kehidupan yang kita alami tiap hari ialah bahwasanya Allah menciptakan di dunia ini adalah berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, suatu contoh, ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada yang punya, ada yang nggak punya. Ada suka, ada duka. Nah, jadi terus ada hidup, ada mati. Dan masih banyak lagi ya yang belum saya sebut. Nah, umpamanya kehidupan ini ya siang terus. Nah, kan nggak mungkin. Nanti kalau siang terus gimana istirahatnya kan? Itu kalau siang terus. Nah, kalau malam terus, ya kan nggak bisa usaha. Nah, kan bingungan. Terutama orang yang jualan cendol kan ya. Cendol sama tukang es kalau malam terus, itu kan bingung jualannya gimana. Begitu juga kalau siang terus, nggak ada malamnya. Yang jualan lampu juga bingung kan. Riko nggak ada siangnya, nggak ada malamnya. Begitu juga yang lain. Ada hidup, ada mati. Jalan juga ada berhentinya. Kalau maunya jalan terus, nggak ada berhentinya, kan nggak mungkin. Jadi semua ada pasangan-pasangannya. Umpamanya jalan, ya. Orang punya mobil atau motor. Nah, mobil atau motor jalan terus. Gak mau berhenti. Yang naikin bingung kan. Ini mobil ada apanya kok gak mau berhenti. Itu demikian. Begitu juga ya orang punya mata. Ya. Ada merem, ada melek. Kalau namanya orang punya mata merem terus nggak ada meleknya, ya repot kan. Namanya merem terus nggak mau melek, kan perlu diperiksain. Kalau meremnya dari lahir mah nggak apa-apa, berarti emang udah ditakdirkan nggak bisa melek. Ya. Tapi kalau mamanya biasa merem, biasa bisa melek, bisa merem, normal ya. Tahu-tahu merem terus, nggak bisa melek, kan mesti dipegang, ada nyawanya enggak nih bocah gitu. Kalau mamanya ada nyawanya, ya berarti penyakitnya, matanya perlu diperiksain kan. Mamanya tiba-tiba bisa merem, bisa melek, tahu-tahu merem. Ya, diperiksain matanya. Tapi kalau pas dipegang kok nyawanya nggak ada, ya berarti emang merem minta dikubur kan ya. Nah itu mengenai kehidupan demikian. Semuanya sudah ada pasangan-pasangannya. Nah, ada lagi yang kaya dan miskin. Ya, kalau namanya orang di dunia ini kaya semua. Ya. Ya kan namanya orang kaya semua kebingungan, gak ada yang mau kerja. Ya, mamanya orang kaya rumahnya bocor, ya. Tetangganya kaya, dia nggak berani nyuruh kan. Ya, yang jelas kan kalau mamanya gendangnya bocor atau temboknya rubuh, nyari orang yang nggak punya, yaitu dalam arti yang hidupnya istilah orang mah ada yang kaya, ada yang miskin gitulah ya. Nah itu jadi semuanya itu saling membutuhkan. Jadi itu saya contohkan tadi, orang yang nggak punya ya karena dia butuh duit ya, disuruh naik rumah betulin genteng yang bocor mau, terus betulin temboknya rubuh juga mau, karena yang kaya butuh tenaganya, yang miskin butuh duitnya, yaitu tadi karena emang
kebenaran orang yang nggak punya kan kadang megang duitnya juga kadang-kadang udah kerjanya dalam arti kerjanya tiap hari libur 3 hari aja kan kebingungan ya. Nah itu tadi emang sudah ditentukan ada satu sama lain saling membutuhkan. Jadi yang kaya butuh tenaganya, orang yang nggak punya itu butuh istilah kata karena emang duitnya juga nggak seperti orang kaya, disuruh kan nurut ya dalam arti demikian lah ya. Nah, orang kaya emang enak ya, kemana-mana jalan megang duit ya, pengen apa-apa bisa kebeli, ya duitnya aja taruh di bank nggak cukup satu. Berbeda kalau orang yang nggak punya ya, kerja udah kak laki bini ikut kerja bareng, kadang-kadang kan ya istilah kata golongan orang yang menengah ke bawah ya, golongan kelas ekonomi lah istilah kata ya. Suaminya kerja jadi tukang batu ya, istrinya kadang kerja jadi pembantu, tapi giliran habis tahun ya buat pulang kampung nih, apalagi kan mau lebaran ya, pulang kampung habis lebaran duitnya habis gitu ya. Jadi pulang kampungnya nyetor duit doang itu ya, berbeda sama orang kaya ya. Barat kata pulang kampung juga, kalau yang pulang kampung itu ya duit masih ada di bank, persiapan masih banyak karena juga kelasnya kan berbeda. Itu mengenai kehidupan yang ada di dunia ini adalah sudah berpasang-pasangan. Hal ini juga ini kan menjelang lebaran ya. Kalau yang kaya mah bisa borong ini, bisa borong itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, kalau orang yang hidupnya sederhana ya, kadang-kadang yang lagi nasibnya kurang bagus, orang-orang mau lebaran sibuk borong, ya malah kadang-kadang masih ada yang nganggur. Ya, mau lebaran bukannya beli ini beli itu, karena emang lagi nganggur ya, kerjaan juga pas lagi nggak ada. Orang-orang pada senang-senang borong, dia malah masih kebingungan. Ya, tapi hal itu adalah keduanya nikmat. Ya, mau bilang gimana lagi? Kalau yang kaya mah udah jelas gak puyeng. Nah ini orang yang kebetulan orang yang gak punya mau lebaran masih nganggur kan puyeng ya. Tapi yang penting terutama adalah dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak usah berkecil hati sebab yang dirasakan sekarang ya belum tentu besok hari ya nggak enak. Ya semuanya sudah ada bolak-baliknya lah istilah kata putaran roda hidup ya, ibarat kata nggak selalu susah ya nggak selalu enak. Nah cuman masing-masing sudah ada ukurannya, yang kaya juga pernah ngalami nggak enak, yang miskin juga sama saja nggak tentu tiap hari susah terus, nggak mungkin. Jadi semuanya sudah ada bagian dari kehidupan ini adalah berpasang-pasangan. Jadi walaupun kadang-kadang enak atau enggak enak, jadi semua dialami oleh manusia ya. Itu mengenai kehidupan. Nah, bicara mengenai kehidupan ya, kalau teman saya bilang mah begini, ya kata dia begini, saya mah pengen susah tiap hari nggak pernah. Karena apa? Memang dia kalau dipikirin mah kata dia, ya saya kalau mikirin hidup mah puyeng tiap hari. Cuman mau bilang gimana lagi ya. Jadi dia bilang ngomongnya ambil bercanda begitu, pengen susah sehari aja nggak pernah. Karena yang sebenarnya mah puyengnya tiap hari, tapi karena dia nggak mau mikirin, jadi ngomongnya dibalik. Sebab mau bilang gimana lagi, ya yang bisa-bisa kehidupan ini kalau nggak bisa nerima, ya malah tambah pikiran doang, ya puyeng, gak karu-karuan. Ya. Jadi yang penting ya sabar dan bisa menerima apa yang sudah diberikan Allah kepada manusia, ya kita menerima dengan sabar ya. Jadi walaupun lebaran ini belum megang apa-apa, ya udahlah ya, seadanya aja, yang penting mah ketupat sama pakaian buat anak aja udah cukup lah ya, kalau mamanya yang kebetulan lagi emang lagi nggak rezekinya sedikit. Tapi kalau rezekinya yang lagi ada mah nggak bisa diceritain ya, sebab kehidupan ini
beragam. Ya, ada yang pas mau lebaran bisa borong ada yang lagi mau lebaran kebingungan juga ada. Tapi yang penting puasanya sama Allah Subhanahu wa taala jangan putus ya, jangan dalam arti nggak usah batal ya. Sebab semuanya itu adalah sudah jadi nikmat yang diberikan kepada manusia. Nah, sebab di sisi Allah adalah bukan kelebihan yang ada di manusia, tapi takwanya. Ya, yang di sisi Allah tuh antara keduanya itu adalah bagian cobaan. Ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terbaik di sisi Allah adalah takwanya, bukan mengenai perbedaan itu tadi sendiri. Ya, tapi mengenai perbedaan itu sendiri dijelaskan oleh Allah bahwa kehidupan dunia adalah ad-dunya mata'ul hurur, bahwa dunia adalah penuh dengan senda gurau. Arti daripada senda gurau, kita yang sekarang hidupnya enak ya, belum tentu punya anak mamanya ya. Ibarat kata anak ibaratnya anaknya bisa meneruskan perjuangannya orang tua, belum tentu. Sebaliknya, orang tua yang sekarang lagi ngalami kehidupannya sulit, belum tentu ya anaknya itu ngalami sulit seperti orang tuanya. Itu belum tentu. Semuanya itu putaran kehidupan ya. Putaran nasib sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan ad-dunya illa mataul hurur atau wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, bahwa sesungguhnya dunia adalah penuh dengan senda gurau. Itu arti senda gurau itu sendiri ya. Istilah orang Jawa bilang wolak-waliknya kehidupan itu enggak ada yang tahu. Ya, jadi sekarang enak, besok enggak juga enggak tahu, besok atau sebaliknya juga kita enggak ada yang tahu. Itu tadi yang saya contohkan demikian. Ya, itu tadi hal mengenai kehidupan yang dialami manusia, itu yang terbaik di sisi Allah adalah takwanya. Kiranya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah semata, yang keliru dan yang kurang pas adalah kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.